Oke. Nah, ya udah duduk manis, suaranya diindah-indahin karena udah di-record. Oke, how are you, Bapak Ibu? I'm fine today. Alhamdulillah. You are fine, Bu. Okay, good to see you back here ya. Semoga masih senang-senang saja berada di kelas ini. Mudah-mudahan kelas ini sudah memberikan banyak makna ya dan perubahan bagi Bapak Ibu. Jadi nggak nunggu lulus dulu. Setelah kuliah besoknya implementasi di kelas udah harus bisa dirubah tuh ya. Di semua mata kuliah, bukan mata kuliah ini saja. Baik, minggu ini kan AQ ya, adversity quotient. Ini yang baru nih, dan yang dibutuhkan di kompetensi abad 21. Ya, yuk kita mulai lagi diskusinya. Siapa yang mau memberikan apa sih AQ? Bukan EQ, bukan I, tapi A. Adversity. Silakan. Ada yang sudah membacanya? Tentang apa sih itu kira-kira? Mau ke toilet dulu? Oke, silakan. Jangan lama-lama ya, Bu. Kecerdasan untuk mengubah masalah menjadi kesempatan. Kecerdasan untuk merubah masalah menjadi tidak masalah, gitu ya. Oke. Apa lagi? Siapa lagi? Kira-kira aja. Ayo atuh. Mungkin bisa dimahin dulu, mukadimah. Dimahin. Maksudnya diprolog dulu. Iya, Bu. Itu mah pidato. Oh iya, maaf, Bu. Iya. Maaf. Kelas. Apalagi saya kemarin habis 4 hari dilatih gitu oleh menjadi dosen yang benar. Latihan terus ya, Bu ya. Nggak boleh dikasih itu dulu, hanya mahasiswa S2 katanya gitu. Kalau perlu dosennya diam aja, cuma bilang oh good. Oh, iya. Nggak juga sih maksudnya. Ya seperti itulah. Ayo kira-kira biar supaya kita tahu persiapannya. Seperti apa sih mahasiswa itu masuk ke kelas, apa dengan blank atau dengan preparation atau dengan memang dia sudah punya pengalaman terhadap topik yang akan dilakukan. Gitu. Ini penilaian loh. Penilaiannya dari awal sampai akhir. Dapat bocoran. Di sini kelihatan banget mahasiswa siap nggak masuk ke kelas. Apa hanya dengan tangan kosong, sekarang bukan tangan kosong ya, pikiran kosong, atau sudah pernah punya pengalaman, sehingga nanti bisa dikolaborasi dan elaborasi. Kata baru lagi tuh. Silakan tadi Pak Darajat sudah ajak nyenggol-nyenggol tuh, merubah kekurangan menjadi apa Pak? Menjadi kesalahan menjadi apa tadi Pak Darajat? Kecerdasan atau kemampuan untuk merubah satu masalah menjadi suatu kesempatan atau peluang. Jadi menghadapi masalah-masalah atau rintangan gitu. Oke. Boleh dari saya, Bu Farida? Boleh, silakan Pak Andri. Iya, jadi kalau mau saya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Daroja, hanya sedikit menambahkan lebih kepada bagaimana kita dapat mengelola emosi kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih wise, menjadi problem solving seperti itu. Oke, ada kata kunci tadi kalau Pak Darajat merubah, kalau Pak Andi mengelola. Nah, udah dapat tuh 2 kata kunci. Ada merubah, satu ada mengelola. Adakah kata kunci lainnya? Boleh saya nambahin, Bu? Silakan, Mbak Maulana. Iya, kalau saya menambahkan kecerdasan yang bisa digunakan untuk memaknai sesuatu.
memaknai kata kuncinya mungkin Bu. Memaknai. Ya, terima kasih. Kan keren nih kalau kuliah kayak gini nih, belajar kata kunci itu kita udah bisa menjabarkan semuanya. Gitu. Yang dihafal jangan kalimat. Yang dihafal kelas S2 itu kata kunci. Kalau kalimat itu SMP. Adversary question adalah itu SMP tuh. Oke, good. Ada 3 kata kunci. Merubah, mengelola, memaknai. Taksonomi belum? Ayo, dari 1 sampai 6. Ayo, keluarkan. Siapa yang hafal taksonomi belum? Bantuin teman-temannya. Catat. Ayo, ketik. Kecerdasan menurut taksonomi belum? Ada yang hafal 1 sampai 6? Coba ketik di chat. Pak Hadi kalau nggak hafal nanti downgrade nih besok. Lagi pada Rojat. Memberi kesempatan dulu. Itu namanya excuse abad 21 tuh. Itu bahasa halus ya Pak. Iya, bukan kecerdasan abad 21 tapi excuse abad 21. Ya. Baik, untuk yang pertama tadi mengenai advertising question itu kalau buat saya how we respond, bagaimana kita merespon kalau kata kuncinya itu. Oke, kalau yang taksonomi belum, yang pertama saya awali dulu ya. To remember berarti hanya mengingat kita. Nah, itu yang lain mangga. Understand. Yang kedua understand. Sebelumnya. Apply. Analyze. Evaluate. And the last create. Nah itu bayangin menurut buku panduan Kemendikbudristek itu pembelajaran itu harus mengandung 6-6-nya taksonomi belum. Nah, gitu kalau dosen aja yang bicara nanti dosennya tambah pinter. Yang pinter dosen aja. Ada 6 itu ya. Tadi pertama understanding, remember ya, mengerti mengingat dengan mengertinya gitu ya, konsepnya apa. Lalu kedua tadi understand, mengerti, memahami, menangkap poinnya, makna, arti makna dan semua penjabarannya. Ketiga apply. Nah, bagaimana kita mengaplikasi itu, mengkoneksi itu ke kehidupan sehari-hari. Gitu. Nanti kita masuk ke tahap itu tuh, ketiga. Keempat, analyze. Bagaimana kalau andai kata ada masalah. Jadi bukan hanya kita mengacu pada apa yang ada, tapi kita sendiri menganalisanya menjadi akhirnya penemuan kita sendiri, keputusannya. Coba itu ada yang di kelas TK siapa ya? Oh, pada Rojat. Di ini Bu, soalnya saya di mana? Terputus Pak. Oke. Ini belakangnya bukan di pos sinyal ini. Ini di mana? Di itu ya, taman bermain ya? Di pos ronda Bu, kan depannya banyak anak-anak tuh di luar. Oh my God. Enggak di rumah. Nyari sinyal Bu. Mau tahu nggak mahasiswa sekarang tuh kalau kuliah di kafe kali Pak, jangan di posyandu. Sesuai ini Bu lingkungannya daerah setempat. Di posyandu. Di pos ronda. Di pos ronda sambil main gaple nanti. Itu ada di bawah, coba. Yang matang. Coba lihat. Oke. Itu di situ mangganya udah matang belum? Ih, ada lagi yang jualan mangga nih. Siapa lagi? Bu, maaf. Seru nih kelas ini. Udah ambang batas stres nih kayaknya. Oke, back to laptop. Baik ya, seperti itu. Jadi dalam satu makna aja untuk pengertian EQ saja, kalau kita masuk ke taksonomi belum itu nanti akan ada 6 tingkatan begitu ya. Nah, hari ini kita paling enggak sampai ke 4 tingkatan aja deh gitu. Siap-siap. Oke, tadi baru tadi analyzing sudah keempat tadi ya. Cukup keempat dulu lah, nggak usah inovasi dulu lah
gitu ya. Sampai ke sana, sampai 4. Baik. Berarti pengertiannya adalah EQ adalah salah satu kecerdasan dari kecerdasan yang beragam yang bisa dimiliki oleh seseorang, di mana advertising quotient itu membantu seseorang untuk memahami bagaimana persoalan itu bisa dihadapi dengan menggunakan logical thinking, dengan menggunakan kekuatan lainnya, self confidence dan semacam itu, dihubungkan dengan kecerdasan lainnya, sehingga dia mampu melewati permasalahannya. Gitu. Itulah secara kompleksnya. Lalu pertanyaan kedua, pada saat apa saja sih EQ itu dibutuhkan? Silakan. Setiap saat, Bu, karena kita makhluk sosial yang bersosialisasi dengan sesamanya, jadi kita harus bisa mengatur emosi dimanapun kita berada. Oke. Apakah EQ itu berhubungan erat dengan emotional management? Apakah? Iya, betul, Bu. Oke. Agar ketika kita marah tidak menyinggung orang lain dan kita dapat menyimpannya untuk diri kita sendiri. Oke, salah satunya itu ya untuk keluar dari masalah ya. Oke. Apa lagi? Jadi salah satu yang dibutuhkan untuk penguasaan adversity quotient adalah emotional management. Ya, benar. Salah satu ya. Baru salah satu. Ada lagi mau yang lebih comprehend? Baik, sudah tahu ya tadi ya maksudnya adversity, sorry. Baik, kaitkan dengan pengalaman sendiri dulu, baru nanti pengalaman orang lain. Ya, masing-masing kaitkan. Pernah nggak sih mengalami itu? Dan akhirnya menjadi the winner, jadi pemenang. Dalam artian bukan berarti menang salah atau benar ya, jadi kita sudah lompat dari masalah, akhirnya kita jump on the very safe ground. Gitu. Silahkan berbagi. Ada yang mau berbagi? Ya, Ibu. Supaya kita masuk ke step analysis. Saya, Bu, mau berbagi. Nah, silakan Bu Dewi. Yang 2 minggu ke belakang itu kan waktu itu saya didiagnosa waktu itu sakit hipertiroid itu ya, Bu. Nah, setelah saya mencoba untuk ada permasalahan lain selain medis juga ya, Bu. Kebetulan maaf ya, Bu, jadi bercerita sedikit kemana-mana. It's okay. Kebetulan di keluarga kami itu punya yayasan dan lembaganya itu dari TK sampai sekolah tinggi. Nah, semua keluarga menginginkan memegang yang sekolah tinggi, Bu. Kebetulan kalau keluarga saya yang disuruh untuk memegang sekolah tinggi. Sementara ada satu orang lah yang memang dia kekeh pengen memegang yang sekolah tinggi itu. Kalau bagi saya sih tidak jadi masalah ya, Bu. Saya cukup dengan kehidupan saya yang bahagia dengan keluarga kecil saya ini tanpa direpotkan dengan urusan yayasan gitu kan. Kebetulan di rumah itu ada CCTV, ada hal-hal gaib juga ya, Bu, yang menimpa saya. Iya, Bu, ada yang sampai membakar menyan, sampai ngebuang padi istilahnya, Bu, padi yang satu padi gitu. Tiap hari itu dilempar ke rumah saya. Nah, dari situ saya mencoba untuk ikhlas gitu. Bahkan saya mencoba tidak marah dan saya berpikir positifnya, apa hubungannya sih antara kemenyan padi dengan kesehatan saya gitu kan. Saya ikhlas aja, saya berserah diri kepada Allah aja. Bahkan
saya tahu orangnya tersebut. Saya tetap menyapanya, bahkan saya menyampaikan, silahkan kalau Anda mau memegang sekolah tinggi ini, saya nggak jadi masalah. Saya ada rezeki lain tanpa harus memegang sekolah tinggi ini. Walaupun dari pihak keluarga mungkin menginginkan saya yang memegangnya, tapi silahkan kalau mudah-mudahan aja Anda amanah. Saya mencoba benar-benar untuk ikhlas, dan sampai akhirnya karena mungkin keluarga saya lebih condong ke saya dibikinkan yayasan sendiri juga sekarang, Bu. Yang bikin sekolah STIE lah untuk ekonominya. Padahal saya tidak meminta. Bahkan saya rencana akhirnya daripada ini jadi masalah karena ketakutan saya kuliah lagi. Oke, saya nggak kuliah juga tidak jadi masalah. Saya mencoba ikhlas, saya tetap menyapanya, tetap sama anak-anaknya, anak saya juga, ayo kamu main aja dengan anaknya, nggak usah jadi masalah. Nah, begitu kemarin hari Selasa saya cek lagi ke Bandung, alhamdulillah Ibu, tiroid saya bersih. Alhamdulillah. Semangat, Bu. Sampai seluruhnya cek sel. Alhamdulillah. Yang saya coba di Prof. Julianto waktu itu ya, Bu. Sampai 3 lembar saya tes urin, tes darah, jantung, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Mungkin dari keikhlasan, cara berpikir kita yang lebih rasional juga, intinya lebih ikhlas, lebih menyerahkan diri semuanya sama Maha menciptakan kita ya, Bu ya. Oke. Alhamdulillah terjawab semua, dan saya tetap baik sama dia. Dan akhirnya ada jalan keluarnya, saya juga dibikinkan sendiri sekarang yayasan sendiri atas nama sendiri. Baik. Menarik sekali Ibu, terima kasih sudah mau berbagi ya. Mudah-mudahan ini dapat diambil manfaatnya ya, pengalaman problem solving Ibu. Namun kita akan kaitkan lagi dengan adversity quotient. Yang tadi Ibu katakan itu masuk ke ranah emotional management ya, kecerdasan emosi, di mana Ibu tidak carried away gitu ya, terbawa pada polemik kekuasaan gitu, sehingga Ibu lebih baik mengalah. Itu lebih kepada anger management, di emotional management. Lalu di social managementnya Ibu tetap mempertahankan kekerabatan gitu ya, dengan mengalah. Lalu lebih ke pasrah ke Allah, itu lebih kepada intinya pada sejatinya spiritual quotient gitu ya. Nah, titiknya yang lebih jelas mana sih yang menentukan itu adversity quotient-nya gitu. Benar, tadi Ibu sudah melalui itu, Ibu kecerdasan yang lain sudah lewat tuh, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, ya, terus kecerdasan kognitif dengan IQ ya, dengan berlogika, akhirnya begini, akhirnya begitu, itu kan logika gitu namanya. Nah, ada satu titik yang masih belum jelas di situ, yang benar-benar itu memang EQ gitu ya. Yang tadi itu cuman bukan cuma menyatakan EQ, IQ, SQ gitu. Di mana kira-kira teman-teman kita analisis di permasalahannya Ibu Dewi itu yang pas banget itu representatif dari EQ, adversity quotient-nya. Bisa disimak tadi? Ini namanya studi kasus nih, nggak apa-apa. Yuk kita diskusi. Saya bisa menambahkan, Ibu. Silahkan. Iya, melihat kasus dari Bu Dewi mungkin ya Bu ya, untuk adversity quotient itu berarti dari situ Bu Dewi sudah mampu atau mempunyai kecerdasan untuk mengatasi kesulitan mungkin ya Bu ya, dan sanggup untuk bertahan hidup. Mungkin itu Bu dosen. Bertahan hidup dengan kecerdasan 3 tadi gitu ya. Keluar dari masalah tadi. Tidak mudah menyerah mungkin ya Bu ya. Mudah menyerah. Tapi hampir saja Ibu Dewi menyerah gitu. Apakah ada sedikit kesan menyerah atau mengalah? Itu kan Betty itu beda-beda tipis tuh ya. Gitu. Nah, di situ bisa terjadi kondisi ya karena karakter Bu Dewi gitu ya, yang nggak mau terlalu banyak masalah. Nah, kekuatan adversity itu mestinya harus melalui struggling dulu gitu. Ya, harus ada struggling. Jadi jangan langsung buru-buru mundur gitu.
ya benar sih ada baiknya, sometimes ada baiknya. Jangan masuk ke dalam lingkaran permasalahan. Jadi sebelum permasalahan terjadi kita bisa menarik. Tetapi yang di sini maksud saya nggak bilang Ibu Dewi bukan nggak kental EQ-nya, enggak. Kita lagi bicara tentang supaya bisa membedakan antara EQ, IQ, SQ dengan EQ, gitu maksud saya begitu ya. Karena disebutkan bahwa EQ itu benar-benar harus melalui taraf struggling dulu gitu, di mana kita tetap stay cool, stay calm, stay logic, stay lainnya lah. Tapi kita terus masuk ke dalam pusaran permasalahan itu. Namun akhirnya karena kita stay cool, stay calm, stay logic, stay friendly, stay, akhirnya kita melalui proses itu dengan sempurna dan akhirnya kita menjadi the winner of ourselves, gitu ya. Gitu. Jadi harus lebih ada semacam perbedaannya sehingga kita dapat mengerti bedanya EQ, IQ, SQ dan EQ. Maksud saya seperti itu. Baik. Ya, saya sedikit akan berbagi itu dulu ya, slide-nya. Oke. Baik, ini ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Tertutup gambarnya tertutup dengan kamera kan? Enggak kan? Enggak. Enggak ya. Oke. Itu ya. Di situ dari gambarnya aja udah kelihatan. Orang tersebut harus melalui dulu gitu. Harus melalui tantangannya dulu. Dari gambarnya saja sudah tampak bahwa dia harus melalui tantangan itu. Gitu ya. Tadi memang Bu Dewi sudah melewati tantangan, tetapi belum langsung frontal ke dalam tantangan itu. Jadi karena kebaikan hati Ibu Dewi, sudahlah ngalah saja karena kekuatan spiritualnya bahwa sudah nanti ada rezeki lain, Allah Maha tahu, Allah Maha pengatur segala gitu. Itu kekuatan spiritual ya. Lalu emosinya nggak marah walaupun dicaci maki, walaupun dilempar kue, dilempar dodol, dilempar, saya nggak bilang dilempar itu ya Bu. Saya lebih suka menjawabnya dilempar kue, dilempar dodol, dilempar coklat gitu ya. Ibu mau menerimanya saja tanpa mau membalasnya. Itu lebih ke emosional dan spiritualnya begitu. Tetapi apakah Bu Dewi dalam masalah itu sudah langsung frontal? Nanya dulu ke dia, ayo kita adu apa namanya, adu visi, adu misi, lalu adu kompetensi supaya permasalahannya selesai bukan karena pertolongan orang lain, yaitu di mana akhirnya keluarga memberikan jalannya. Sudahlah Bu, karena Ibu Dewi ngalah, bagus nih sudah dibuatin lagi nih, dikasih kue lain lah daripada kue yang lemparan-lemparan tadi, ada lebih lagi kue yang lebih enak nih buat Ibu gitu. Nah, disitulah titik perbedaannya ya, di mana dia harus hadapi dulu permasalahannya, struggling, overcoming, ya, problem solving, get through it, melalui itu sehingga dia merasa I'm possible kok, saya mampu, saya mungkin kok untuk menjadi ketua, menjadi yayasan itu gitu. Ya, maksudnya yang menguasai yayasan pertama itu ya, saya bisa kok dengan kompetensi saya, dengan trust yang diberikan oleh keluarga, saya akan hadapi dulu begitu. Perbedaannya di situ saja sih Bu Dewi ya, Nah, jadi ini bukan berarti Bu Dewi belum punya EQ, bukan begitu ya, tapi dalam artian dalam kasus ini Bu Dewi, kasus ini udah nggak usah nganggap Bu Dewi ya, seseorang ini adalah harus dulu melalui proses itu, kenapanya dan lalu bagaimananya gitu ya. Bagaimananya gimana saya menyelesaikan ini, saya nggak bisa dong dianggap remeh begitu saja gitu. Oke, berarti saya harus menunjukkan kemampuan saya. Saya hanya menunjukkan kebaikan hati saya untuk berinisiasi, untuk tetap kolaborasi, tetap apa lagi komit
committed terhadap organisasi. Gitu. Ini baru gambarnya sudah bisa menampakkannya, itulah EQ. Begitu Bapak Ibu? Ya, di mana akhirnya dia wah, dia sudah melewati sesuatu. Gile, bener berat bener ya, kayaknya gue nggak sanggup nih. Udah nggak boleh gitu ngomong gitu. Sudahlah, mendingan gue ngalah deh daripada jurangnya segede gaban gitu. Bisa nggak ya saya melompati itu? Oh, kayaknya nggak bisa. Udah deh, mendingan mundur aja deh gitu. Tetapi yang punya IQ adalah I can jump over that cross. I can do it. Because I have something on my mind, I have something on my skill, I have something on my experience. Masalah nanti akhirnya juga tidak bisa, beda lagi. Ya, yang penting kita sudah punya titik kemauan itu untuk get through, get over, gitu ya, melampaui permasalahan itu dengan sesuatu yang sudah dicoba, bukan menarik diri dari permasalahan itu. Gitu, ya. Ya, ini ada sebuah buku di sini. Ya, yang terkenal adalah Paul G. Stoll PhD, Adversity Quotient-nya. Dari subtitle-nya aja sudah kelihatan nih, ya. Turning obstacle into opportunities. Tadi sudah rada dekat-dekat tuh Pak Darojat. Ya, hambatan, kelemahan, rubah kelemahan menjadi peluang. Ya. Kelemahan menjadi kekuatan, tantangan, obstacle itu tantangan. Merubah tantangan menjadi kesempatan, peluang. Rubah kelemahan menjadi kekuatan, rubah tantangan menjadi peluang. Ini dia. Itulah EQ sebenarnya. Jadi jangan didiamkan saja kalau ada kelemahan. Rubah itu menjadi kekuatan. Jadi jangan diam saja kalau ada tantangan, malah kita jadi mundur dari tantangan, tapi kita harus rubah itu menjadi peluang. Oke, begitu. Ini katanya Paul G. Stoll, PhD. Gunanya untuk apa kita IQ itu? Ini di atasnya, goalnya di atasnya. To achieve success. Gitu. Jadi EQ ini bertujuan untuk achieving success by turning obstacle into opportunity. Gitu bahasa bukunya nih. Ya. IQ adalah kecerdasan dalam merubah ancaman menjadi peluang, threat menjadi opportunity, obstacle or threat, to get or to achieve success. Gitu bahasa panjangnya. Oke. Nah, apa saja sih yang ada di EQ ini? Ini masalah controlling. Tadi ada, makanya itu gabungan antara emotional management, emotional control, ya, social control, lalu spiritual control ada di situ. Lalu kita merasa origin and ownership. Kalau kita itu adalah masalah saya, jadi harus saya yang menyelesaikannya gitu ya. Jadi oke lah, sometimes kita semesta mendukung dalam artian alam semesta mendukung kita bisa dapat bantuan dari orang lain. Tetapi kalau EQ itu mostly it's about our guts, keinginan kita, keberanian kita, lalu apalagi kegigihan kita, gitu ya, keyakinan kita sendiri, bukan kita, maaf kalau kita tuh plural, sendiri, ya, keyakinan sendiri. Lalu apalagi ya, kegigihan sendiri begitu. Makanya disebut origin and ownership. Jadi itu melulu 80% dari kita. Semesta mendukung kira-kira hanya 20% gitu. Lalu konsepnya reach, harus tercapai, harus goal. Jadi jangan mundur dulu gitu. Yang tadi saya katakan ya. Oke, ada kata mundurnya dengan sebuah kebijakan yang sangat
manusiawi ya, tapi paling tidak kita harus dulu coba dulu, reach dulu. Nah, lampaui itu sehingga kita tercapai. Nah, yang terakhir indikator dari EQ itu endurance, kekuatan, apalagi itu endurance tuh, kedaya tahanan gitu ya, daya tahan. Mampu nggak kita melewati itu? Daya tahan, endurance. Maka sering kan endurance itu ada di sport ya, ada di banyak kan dulu kita memikir endurance tuh hanya ada di atlet-atlet aja gitu. Daya tahan tubuhnya, daya tahan mentalnya itu kebanyakan untuk atlet-atlet aja. Kan atlet maunya menang, menang itu tadi kan sukses. Kasiannya Ibu Ani keluar masuk ini ya, internetnya jelek kali ya. Oke, dia terlempar terus. Begitu ya. Jadi ada 4 hal kata kunci dari IQ. Controlling, ownership, reaching, and having endurance. Begitu. Nah, kalau sudah mempunyai 4 aspek ini, tuh baru kita memiliki EQ. Nah, dari sini saya membuat mind map ala-ala saya sendiri supaya lebih memudahkan. Ya, saya suka sekali, ini udah lama nih, kayaknya udah semester lalu saya buatnya, pada 2 semester lalu waktu saya mengajar di kelas yang lalu. Saya lebih suka membuat 1 lembar saja, tapi itu mewakili semuanya. Oke, ada kan tadi ya, ada controlling, ada reaching, ada ownership, ada endurance. Nah, saya lebih jabarkan lagi nih di sini. Ya. Contohnya di controlling. Oke. Resilience. Tahan nggak kita terhadap itu tadi, itu tantangan, itu tadi, tahan nggak ya? Aduh, nanti daripada saya diomongin, udahlah mendingan saya ngumpet aja lah, mendingan saya diam aja lah gitu. Aduh, daripada saya nanti jadi pusing, udahlah mendingan saya turun. Nah, nggak ada tuh EQ-nya tuh, belum nampak EQ-nya karena sudah mundur duluan sebelum berperang gitu ya. Lalu ada passion-nya, sabarnya. Sabar boleh, oke. Berarti kita tidak langsung frontal, berarti kita tidak langsung menghantam orang mojokin kita langsung mojokin gitu ya. Tapi dengan bahasa yang elegan kita bisa lalui percakapan itu dengan baik gitu ya, dengan tidak menambah rumit masalah. Ya, kontrolnya tentunya dengan kesehatan mental maupun kesehatan fisik gitu ya. Kita semangat bekerja, semangat mengejar impian, semangat merubah kelemahan kita menjadi kekuatan, semangat dalam merubah merubah tantangan menjadi peluang, tapi kita kesehatan emosi dan kesehatan fisik maupun mental kita kurang. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bisa melewati hal-hal ini akhirnya jadi psikosomatis gitu loh. Jadi masalah psikis, masalah mental akhirnya sampai kena fisiknya gitu. Ya, gitu. Sampai akhirnya padahal cuma stres doang, tapi akhirnya kena fisiknya. Ya jadi jantung lah, ya jadi inilah ya, itu namanya psikosomatis. Langsung perut mual lah kalau ada masalah. Kan cuma masalah aja, ternyata tiba-tiba jadi mual, jadi apa gitu ya. Kebalikan kalau yang normal kan sakit dulu, fisik dulu, aduh sakit perut nih, akhirnya bawaannya mengeluh atau apa gitu, atau sakit gigi, akhirnya semua orang dimarahin gitu kan. Karena itu beda, itu dari fisik ke psikis. Kalau psikosomatis ini dari psikis ke fisik gitu. Berhati-hati. Jadi harus ada konsep controlling di sini. Ya, lalu kita masuk ke ownership-nya. Ya. Nah, di ownership ini ada kata kunci yang saya keluarkan adalah accountability. Accountability apa sih sebenarnya? Bagaimana kita tuh istilahnya itu bisa dipercaya atau bisa diandalkan, lalu transparan, lalu istilahnya kita lebih pada integrity ya. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita
ucapkan adalah apa yang kita lakukan. Jadi bisa diandalkan akuntabilitas. Coba ada lagi yang bisa memaknai arti akuntabilitas? Tepatnya apa sih? Nah, ya, searching. Akuntabilitas. Bertanggung jawab. Oke, integrity ya. Jadi apa yang dikatakan itu apa yang dilakukan gitu ya. Lebih dekat dengan konsep etika. Adalah sebuah konsep etika yang dengan mempunyai beberapa arti. Dia lebih ke etikanya gitu ya. Tanggung jawaban, tata kelola, ya hubungan bagaimana tata kelolanya itu jelas gitu ya. Makanya dengan tadi masalah yang tadi itu kita kelola dulu gitu, kelola dulu masalah itu, jangan buru-buru mundur dulu gitu ya. Kita kelola dulu dan jelas sikap kita apa. Dengan stay cool, stay calm. Yang penting kita punya latar belakang atau punya sebuah alasan untuk melakukan itu. Harus dilewati itu. Ya, supaya sukses, supaya nggak jadi PR terus-menerus itu. Ntar balik lagi, terjadi lagi, gitu. Lalu responsibility, tanggung jawab ya. Bagaimana dia punya tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Jangan lari atau malah menyalahkan orang lain gitu. Dia harus punya tanggung jawab bahwa ini masalah saya, ini tantangan saya yang akan bisa merubahnya. Ya, gitu. Dengan cara tadi itu gabungkan dengan controllingnya tadi. Lalu engagement, terlibat gitu. Terlibat dalam masalah itu. Konteksnya dia terlibat dengan masalahnya, terlibat dengan orang-orang yang berada di masalahnya, terlibat pada cara penyelesaian masalahnya, terlibat pada pemutusan solusinya gitu semacam itu ya, terlibat. Jadi dalam artian dia menguasai permasalahan banget gitu. Action, nah ini yang saya disebut jangan NATO gitu ya. Jadi jangan bilang sudahlah ini dia begitu, dia begini gitu. Tapi dia tidak lakukan apa-apa gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, cuman bicara saja gitu ya. Dia begini, tapi kita nggak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi harus action, do. Lewati itu proses yang susah itu yang tadi digambarkan dengan jurang mereka. Dengan resiko tinggi, bluk masuk ke dalam jurang, kita nggak tahu lah bentuknya apa gitu. Ya, jurang yang dalam dan terjal, tapi kita yakin kita akan jump over it, melompati. Itu actionnya namanya. Oke. Kekuatan lagi, reach, capaian. Ya, tentunya kita harus punya strength, power, mental, dan tadi yang kita kontrol adalah health salah satunya, sehingga kita punya strength, fisik, mental, dan juga pengetahuan terhadap masalah itu. Ya, jadi tidak hanya didangkal gitu cara menganalisisnya, tapi kita punya kekuatan, pemahaman, penguasaan, kekuatan terhadap materi itu, sehingga kita tahu problem solvingnya ini apa gitu. Ya, sehingga waktu ada yang menyerang kita bisa tahu dari tilikan apa kita bisa memberi pengertian terhadap penyerangan itu. Gitu. Kita bisa balikin gitu loh bahasanya. Mereka mau ngomong apa, kita bisa balikin dengan logika yang sangat terkonektif, nggak kemana-mana gitu. Lalu capaian ini juga pakai effort, ada upayanya. Ya, catat tuh analisisnya. Kalau saya mau merubah ancaman menjadi peluang, ancamannya apa? Lalu langsung antitesis kan gitu. Berarti ya begini caranya merubah ini menjadi begini gitu. Dicatat. Itu namanya upaya dan dilakukan. Jangan di kertas aja dicatat, tapi langsung do. Yang tadi nih, action berhubungan dengan ownership-nya action. Jadi effort di sini berhubungan dengan action. Ya, kalau upaya saja tidak ada action, itu tadi yang disebut NATO, gitu ya.
Oke, gimana hubungannya dengan endurance, daya tahan? Ya, kita harus punya hope, punya harapan. Ya, harapannya tadi dengan berpikir bahwa ada ownership terhadap engagement, terhadap pemahaman permasalahan itu sendiri. Sehingga kita tahu nih alurnya nih, oh kalau masalah ini alurnya ke sana. Kalau saya ambil ini alurnya ke sana. Ya. Karena kita sudah punya engagement terhadap permasalahan, ini kita punya harapan, oh udahlah enggak sulit kok gitu. Pasti ya kalau pakai jalan ini, pakai strategi ini, nah nanti arahnya ke sana deh gitu ya. Ada hope karena kita sudah engage gitu. Lalu optimis, akhirnya kalau sudah hope punya harapan, ya pastinya optimis gitu ya. Jadi keluar dalam artian oh ini bakal selesai nih masalah nih, bakal tercapai nih apa yang saya inginkan walaupun kendalanya banyak. Nah, yang terakhir di endurance ini tentang willingness, keinginan. Mau nggak kita melewati tahap itu? Tahap nyebrang jurang dalam itu yang terjal. Mau nggak? Itu willingness. Nah, ya. Seperti itu. Ini jadi saya coret-coret di sini, ada mudah-mudahan kelihatan tulisannya. Jadi benar. Akhirnya kita kembali kepada tadi yang di cover buku itu adalah turn the obstacle into the opportunity. Goalnya adalah maintain energy of optimism for talent and life to get a successful life. Gitu. Nah, ini keterangan dari buku itu. Intinya adalah kita melalui 4 ini dulu, baru kita bisa dibilang cerdas adversity. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau komen? Ya, silakan dibahas. Saya sudah 30 menit bicara. Sekarang tinggal 30 menit mahasiswa yang berpendapat. Saya bisa sedikit, Bu? Ya, silakan. Ya, mohon maaf, Bu. Tapi jangan, nggak usah minta maaf, nggak salah kok. Ya, teman-teman minta maaf. Saya dulu. Salahnya cuma nggak kelihatan wajahnya. Iya. Ya, cahaya nih, Bu. Dibuka aja virtual background-nya, nggak usah dipakai, coba. Nah, bisa nggak? Sebentar, Bu. Nah, keluarkan aja virtual background-nya. Karena ini udah hampir penghujung. Kelihatan, Bu ya? Belum. Virtual background-nya dikeluarin aja. Bisa nggak Bapak mengeluarkan virtual background? Siap ya, Bu. Sebentar, Bu ya. Nanti Bapak kayak uka-uka nanti. Iya. Nggak kelihatan. Sebentar, Bu. Sebentar. Lagi loading, Bu. Sebentar. Oh, loading. Iya. Atau mungkin cahaya di belakangnya yang iya betul, Bu. Cahaya dari belakang terlalu terang sehingga virtual background-nya. Oke, ya. Oke. Diganti virtual background-nya dibuat blur aja. Sudah kelihatan, Bu ya. Gantengnya kelihatan. Mantap, Bu. Mantap. Ini playboy pada zamannya, Bu. Apa playboy? Ganteng. Playboy. Kalau playboy kayak plywood Bu. dong. Salah, Bu, maksudnya cover boy. Oke, silakan, Pak. Ya. Baik, Bu. Saya cuma mau ini, Bu ya. Apa ada hubungannya gitu, Bu ya? Dari sisi agama tapi, Bu ya. Apakah ini yang disebut dengan apa namanya? Adversity question tadi ya? Jadi ketika kita sudah mengalami suatu apa namanya tidak menemui jalan dalam hidup kita, maka di solusi dalam kehidupan kita itu lain adalah berlari gitu ya. Dalam tanda kutip kita berlari kepada Allah gitu ya. Ada satu ayat itu yang di dalam Az-Zariyat, Bu. Mohon maaf ini dari sisi agama ya. Allah katakan itu fafirru ilallah innilakum minhu nazirum mubin. Berlari kalian kepada Allah. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Tapi ini disarah oleh ulama-ulama besar. Seperti Ibnul Qayyim ya.
kemudian ahli tafsir Imam At-Tabari, beliau mengatakan seperti ini. Ada 3 faktor. Karena ketika kita, banyak orang yang bisa berlari, banyak orang yang ditimpa musibah dan bencana, tapi terkadang cara mereka berlari dan kembali itu tidak bisa gitu. Sehingga mereka ada yang kedukun, ada yang bunuh diri, ada yang minum racun, ada yang menyilek tangannya dan berbagai macam bentuknya gitu ya. Tetapi ulama ini memberikan 3 solusi. Apa sih cara berlari kita dengan benar itu kayak gimana? Jadi kalau kata Imam At-Tabari tersebut, makna dari al-firar itu, lari itu adalah fa'ahribu ayyuhan nas ila rahmatillah ila rahmatihi bil imani wa imtithali awamirihi wal amalu bi ta'ati. Kata beliau, berlarilah kalian, ya, kembalilah kalian dari bencana yang akan datang kepada kalian kepada suatu kebaikan. Artinya kita suruh berlari kepada kebaikan gitu. Ya. Nah, ulama besar lagi mengartikan itu bahwa ada 3 faktor-faktor pendukung agar bagaimana kita bisa berlari dengan baik dan untuk kembali dengan baik. Artinya untuk mempertahankan diri dengan baik. Yang pertama adalah al-firari minal jahli ilal ilmi, di mana kita harus berlari dari kebodohan kepada keilmuan. Teknologi, pendidikan, agar kita berlari dengan baik gitu. Mempertahankan diri dengan baik, mungkin begitu mungkin. Ya, kedua, ya karena ini bukan ceramah ya, mohon maaf. Karena memang diyakini dalam Islam itu hal yang pertama kali diluncurkan iblis itu adalah menyebarkan kebodohan. Inna awwala talbis iblis 'alan nas intisyarul jahli bainahum. Di mana mereka menyebarkan kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu mereka menghalangi orang-orang menuntut ilmu. Ya, karena ilmu kan cahaya. Ketika cahaya padam, kita dimasukkan ke suatu tempat yang gelap, lalu kemudian mereka menghajar kita dari seluruh sudut sisi karena kebodohan, sehingga orang tidak bisa berlari tadi. Nah, kedua kata beliau bahwa al-firar minal kasali ilal hirsi wa ahamiyatil aliyah. Kita harus berlari dari kemalasan, nggak boleh malas gitu, kepada suatu puncak tertinggi kerakusan kita terhadap ilmu dan pengetahuan, agar kita bisa bertahan diri. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan bisa bertahan diri dengan baik, katanya. Nah, terakhir adalah ini yang paling penting, adalah yang ketiga adalah insyirahus sadri wa tuma'ninatu bihi. Jadi kebahagiaan itu ada 2. Kadang kita pekerjaan baik, ya kan? Ini kata beliau ya Bu ya. Pekerjaan kita baik, kemudian anak kita bagus, kemudian harta kita banyak. Tapi itu kebahagiaan yang hanya terlihat dari satu sisi yang kita lihat biasa. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa yang bisa membuat kita bertahan paling kuat. Yaitu adalah kelapangan jiwa kita. Kelapangan jiwa dan kebersihan hati. Nah, inilah yang diperingatkan kepada Nabi ketika lupa ya di surat Al-Insyirah itu Bu. Bahwa wahai Muhammad, engkau dulu itu yatim, kami jadikan punya orang tua. Kau dulu itu miskin, kami jadikan kamu kaya, gitu ya. Jadi kita diingatkan. Jadi mungkin itu 3 Bu ya, agar kita mungkin bisa bertahan dengan kuat, dengan ilmu, tidak boleh bermalas-malasan, kemudian mungkin dengan kelapangan hati dan rasa syukur yang tinggi. Mungkin itu Bu. Apa ada hubungannya Bu? Apa enggak ada? Betul sekali. Ya. Baik. Itu sangat erat kaitannya, begitu. Namanya ilmu kan pasti berhubungan satu dengan yang lainnya, kan? Ilmu ada yang berdiri dulu satu-satu, tapi ada ilmu ini mengacu pada ilmu terapannya seperti apa. Dari ilmu inti ada ilmu terapannya, semacam kayak gitulah. Akhirnya saling berkaitan, begitu ya. Jadi andai kata dibilang ilmu agama berhubungan dengan ilmu psikologi, ya iyalah, begitu kan ya. Jadi semuanya ada tuh. Jadi istilahnya kan tadi kita sudah bilang, pertama kita menganalisis dulu ya permasalahan apa. Gitu. Akhirnya kita timbulkan rasa bahwa we can do it. Nah, apa itu nggak sesuai dengan gini? Berusaha, berikhtiar, bertawakal. Apalagi satu lagi sebelum tawakal satu lagi bersyukur, ada Pak bersyukur nanti andai kata itu usaha,
ikhtiar, tawakal gitu ya. Doa dan doa. Iya, Doa. iya begitu kan ya. Apakah itu semua tahap itu bukan tahap yang tadi kita lakukan itu kan Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi memang itulah itu secara tinjauan keagamaan, istilah-istilah pemahaman keimanan kita terhadap sesuatu, bahwa Tuhan pun, Allah pun tidak mau kita sekedar menyerah saja, tetapi kita harus melalui ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu, kita upaya. Oh, ini berarti ada sesuatu, sebenarnya ini tantangan dari Allah nih untuk menguji keimanan kita, kekuatan kita kan gitu ya. Jadi intinya baru kita berikhtiar, kalau udah ikhtiar kita bertawakal, serahkan gitu ke Allah gitu. Udah itu pada sisi. Namun kita harus berikhtiar dulu, nggak boleh selesai upaya tapi kita langsung lompat ke tawakal gitu. Di tengahnya ada ikhtiar, ada upaya gitu. Itu yang tadi kita katakannya, kita bahas, you need to do something first gitu, action dulu. Jadi jangan langsung bertawakal gitu. Allah memberi kita dua kekuatan kepada manusia, yaitu akal dan budi. Nah, itulah kesempurnaan manusia lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Akal dan budi. Hewan hanya diberi nurani saja, gitu ya. Nah, tapi tidak diberikan akal. Tapi manusia punya dua kesempurnaan. Itu tadi untuk mengelola tadi itu. Pengelolaan semua kecerdasan kita. Ya. Tentu saja Pak Ahmad, saya bersyukur sekali malah saya mendapat tilikan-tilikan, istilahnya perspektif dari keagamaan. Itu istilahnya kita sebut perspektif ya. Tadi perspektif dari keilmuan psikologi, padahal intinya sama, tetap tentang adversity quotient, tapi kita bisa lihat tilikannya dari tilikan agama, perspektif agama, dari perspektif keilmuan psikologi. Belum nanti kita bicara tentang perspektif psikologi pendidikan. Gitu. Nah, selama ini beberapa pertemuan itu kita lebih mengartikan tentang konsepnya. Tetapi nanti di pertemuan terakhir, di review, nanti kita akan menggabungkan dan kita masukkan ke dalam pengajaran pendidikan dan pembelajaran. Gitu. Kita harus kaitkan tuh, karena mata kuliah ini adalah pendidikan, psikologi, dan pembelajaran. Kita langsung masukkan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau sebagai pemimpin sekolah nanti gitu. Setelah kita pahami satu-satu, nanti di sesi terakhir kita akan menggabungkan semua masuk ke dalam perspektif pembelajaran. Thank you Pak Ahmad Rizal. Terima kasih Bu. Saya selain mendapat perspektif, melihat wajah Bapak juga dengan jelas hari ini. Thank you. Oke, siapa lagi? Tadi di belakang Bapak tiba-tiba pintu terbuka gitu, bukan buka-buka ya Pak? Ada ini Bu, ada ibu saya, ponakan saya. Oh, ada di ibu tadi yang membantu menutup ya. Beliau lagi ambil mangga Bu. Oke, salam hormat buat Ibunda ya. Terima kasih Bu, Ibu sehat selalu. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau punya perspektif lain untuk melihat EQ itu seperti apa? Bu, maaf Bu, saya izin bertanya. Jangan minta maaf, nggak salah kok. Lebih tepatnya permisi atau excuse me. Ya, jangan minta maaf. Iya Bu, permisi Bu. Ya. Saya ingin bertanya. Bagaimana yang harus saya lakukan itu bisa disebut sebagai pimpinan di salah satu kampus ya Bu, agar bisa menyamakan persepsi dari para dosen dan tenaga pendidik dan visi misi di kampus itu berjalan sesuai dengan harapan. Sementara dari sisi lain, dari sisi pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, para dosen jauh lebih tinggi dari saya dalam segala halnya gitu Bu. Terima kasih. Oke, kalau pertanyaan itu konteksnya itu nanti kepemimpinan dan budaya organisasi, lalu juga masuk kepada supervisi dan penjaminan mutu tuh. Nah, udah dapat belum semua mata kuliah itu? Sedang ya? Sedang Bu. Makanya sebenarnya itu mata kuliah yang semua diampu itu sebenarnya nyambung. Bekal menjadi lulusan yang
mampu melakukan administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan adalah kajiannya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi, lalu supervisi dan penjaminan mutu, psikologi pendidikan dan pelajaran. Nah, lebih tepatnya itu masuk ranah ke supervisi dan penjaminan mutu serta kepemimpinan dan budaya organisasi. Begitu lebih, tapi nggak apa-apa. Ada kata kita mau bahas di sini. Berarti kita masuknya ke perspektif bagaimana ibu mengelola semuanya itu tadi ya, psikologis, psychological perspektifnya ya, yang akan kita angkat ya. Oke, bukan tekniknya, tapi psychological perspektifnya. Ya, berarti tadi ibu harus seperti ini. Saya share dulu lagi supaya lebih enak. Kok ke chat? Udah enggak ini nih. Udah hari Sabtu, udah weekend, udah buru-buru mau check in aja besok nih. Oke, ini Bu. Ya, kita bicara tentang perspektif psikologi ya, bukan perspektif teknik dalam mengatur. Itu ada di mata kuliah kepemimpinan dan supervisi. Di sini ibu berarti harus punya ownership dulu Bu. Ya, ownership ini tadi apa? Ibu akuntabilitas. Ibu bangun kepercayaan dulu gitu ya, kepercayaan diri sehingga orang lain juga percaya terhadap ibu. Ya, melalui apa? Ini melalui penguasaan, engagement, penguasaan terhadap masalah, penguasaan terhadap keilmuannya, keilmuannya itu kan banyak ya, keilmuan tentang leadership skill, lalu tentang managerial skill, tentang apa lagi tuh Bu ya, banyak sekali itu ya, kompetensi kepala sekolah. Dan engage-nya juga terhadap komunikasi dan interaksi dengan tim ibu di bawah ibu gitu. Ya, ini kalau saya bisa kasih pendapat, ibu kuasai ini dulu dalam artian bagaimana ibu punya integritas yang baik. Apa yang ibu yang katakan, itulah yang ibu lakukan. Lalu bagaimana ibu bertanggung jawab untuk yang tadi itu. Apa yang ibu instruksikan dengan peraturan-peraturan, lalu dilakukan ibu dengan transparan, lalu timnya juga ikut melakukan sehingga everybody responsible to all of the system in your school, gitu ya. Lalu engagement, bagaimana ibu terlibat dalam tadi PDCA, kembali lagi kepada tentang organisasi, ya. PDCA-nya dari plan, do, check, act-nya itu ibu terlibat di situ. Ya, jadi tidak hanya pakai telunjuk 1, telunjuk 2, telunjuk 3, telunjuk 4 dan 5 jari, Bu, gitu ya. Tapi do something, engage, terlibat. Engage itu terlibat. Menyatu gitu. Makanya kan ada engagement itu namanya tunangan, melamar gitu ya. Melamar maksudnya akhirnya menjadi satu kesatuan. Makanya di bahasa Inggris kalau engagement tuh melamar gitu. Melamar sebelum menikah disebut engagement dulu gitu. Ya, disitulah menjadi bagian dari tim ibu. Nah, terakhir ya action tadi itu jangan NATO dan jangan no action talk only. Karena engagement udah pasti nggak NATO deh, gitu ya. Karena udah bertanggung jawab udah pasti nggak NATO deh. Karena akuntabilitasnya tinggi pastinya nggak NATO deh, gitu. Yang bisa saya lakukan dalam perspektif psikologi pendidikan dan masuk kekuatan adversity quotient lebih pada itu dengan permasalahan yang ibu inginkan, gitu Bu. Begitu kah? Everybody paham juga dengan jadi ini bukan pertanyaan Ibu Dewi saja ya, tapi untuk pemahaman semuanya juga. Begitu. Siap Bu Dewi? Insya Allah. Oke. Nanti bilang-bilang ya kalau yayasan bikin STIE ketiga kali saya jadi rektornya gitu. Setuju Bu. Bilang-bilang dong kalau bikin sekolah ketiga, keempat, kelima ini ada berapa tuh? Ada 15 nih yang bisa Ibu kelola. Hire. Hire. Oke, gampang amat ya bikin yayasan. Ampun. You are very lucky person Ibu Dewi. You need to be grateful. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Yang mau berbagi?
Bertanya boleh Bu? Silakan Ibu Selvi. Kalau untuk mengukur EQ itu ada ininya nggak, caranya tuh seperti apa gitu? Misalnya untuk kita tahu bagaimana cara mengukur EQ. Ada ya, karena memang itu lebih pada ilmu psikologi, ada alat ukurnya. Jadi makanya tadi pagi saya kemarin Jumat menguji, ini untuk you guys ya, kali nanti juga waktu membuat tesis, bikin instrumennya, bikin kuesionernya, kuesionernya tentang efikasi, lalu di situ ada emosi ya, untuk melihat penguatan emosi. Lalu pertanyaan saya adalah, apa yang diambil untuk Bapak bisa mendapatkan nilai emosi? Apakah hanya kuesioner aja? Iya Bu, kuesioner. Nah, saya langsung bilang kalau ada indikator penguatan emosi atau kemampuan emosi dalam melalui bla 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 itu harus melalui interview juga gitu. Karena untuk pengukuran emosi itu tidak hanya sekedar di atas kertas aja interview, ya saya suka, ya saya tidak suka, oh ya saya pernah, oh saya tidak pernah. Nggak bisa. Jadi salah satu alat ukurnya adalah interview. Selain juga ada instrumen pertanyaan, problem solving, lalu bagaimana dia menganalisis masalah gitu ya. Lalu bagaimana dia menata emosinya dengan beberapa pertanyaan gitu. Jadi alat ukurnya bisa melalui alat tes pertanyaan dan juga interview. Nah, yang ketiga setelah interview itu dia terlibat di dalam kelompok diskusi gitu. Nah, kelompok diskusi itu kelihatan banget semuanya. Dari diskusi itu kelihatan deh beauty and the beast gitu. Siapa yang beauty, siapa yang the beast gitu ya. Biasanya begitu. Apalagi kalau udah mengacu pada sebuah comfort zone-nya tuh sudah ke goyang gitu. Wah, sudah keluar itu siapa the beauty, siapa the beast gitu ya. Begitu. Enak tuh kelihatan dari situ ya. Jadi makanya waktu kemarin saya tanya mana kajian interviewnya, karena emosi tidak bisa hanya dilihat dari alat tes yang pertanyaan kuesioner saja, tapi harus melalui interview. Nah, matrik-matriksnya ya tentu itu ilmu psikologi yang tahu ya, apa istilahnya parameternya atau apanya lah, parametriknya lah begitu, itu ada teori itu khusus di teori psikologi. Namun kalau kita lebih pada perangkatnya ya, kita berarti kalau EQ, EQ itu harus melalui alat tes tulis dengan kuesioner, lalu interview, dan ketiga diskusi. Diskusi itu sengaja tuh oleh observernya dikasih kasus-kasus yang sedikit-sedikit menyentuh comfort zone. Nah, manusia itu nuraninya, hierarkinya manusiawinya kalau sudah comfort zone-nya terganggu, wah defensifnya tinggi. Jangankan defensif, malah nanti jadi ofensif gitu. Kalau defensif aja sih masih bagus ya, masih tidak mengganggu orang lain. Kalau sudah dia balik menjadi ofensif, nah itu dia. Akhirnya menjadi masalah baru. Dari situ udah kelihatan tuh EQ-nya dia seperti apa. Dia tidak bisa melewati permasalahan dengan dia jadi pemenang secara objektif, bukan secara subjektif. Begitu Bu Selvi. Itu yang kita bisa terangkan, karena kita tidak usah merinci, karena kita bukan ilmu psikologi. Itu alat tesnya ada di ilmu psikologi. Yang kita tahu alat tesnya secara gambaran besarnya saja. Nanti Bapak Ibu gitu ya, kalau nanti bikin tesis, berhati-hati dengan membuat instrumen atau membuat kuesioner. Sebelum instrumen kan pasti kuesioner dulu kan, keluar dulu apa latar belakangnya, lalu keluar nanti apa sih main indicator yang mau kita teliti, akhirnya kita masukkan ke dalam instrumen kuesioner. Nah, kalau ada kuesioner yang mengacu pada memang harus melalui interview, lakukan interview walaupun juga lagi masa pandemi. Dia alasannya kan lagi masa pandemi, Bu. Jadi nggak bisa interview. Nggak bisa interview, bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom gitu kok ya. Yang penting kita bisa melihat jawaban spontanitasnya
jawab perkembangan jawabannya dan juga ekspresinya. Gitu. Ya. Seperti itu Bu Sel. Oke. Ada lagi? Sebagai cara untuk meningkatkan Pak Joko lagi ada acara lain kah? Pak Joko lagi ada itu ya. Jadi nitip pertanyaan lewat chat aja sebentar. Saya close dulu. Pertanyaan Bapak tadi apa? Oh, lagi di kantor. Lagi mengerjakan sesuatu. Meningkatkan IQ. Ya tadi itu Pak, meningkatkan itu yang tadi di gambar itu. Kita harus asah 4 tadi itu. Kita asah kontrol kita, ya. Kita harus bangun ownership kita. Kita harus juga siapkan endurance kita, dan kita harus punya juga siap reaching kita, konsep reaching kita sampai kemana. Kita harus pikirkan konsep reaching kita seperti apa. Ya ini untuk meningkatkan EQ ya we have to control, we have to own the accountability, we have to keep our endurance good, we have to make our reach point. Gitu, kalau pertanyaannya Pak Joko tadi. Siapa lagi? Silahkan. Kayaknya Pak Joko sama Pak Sadikun lagi meeting ya di kantor ya. Oke. Baik. Selain bertanya, ada yang mau menggagas sesuatu? Silakan. Kita sampai 11:30 ya. 11 berapa? Tepatnya? 40, Bu. 11:40. Masih ada 14 menit lagi. Oke. Berarti kita masih ke kesimpulan aja yuk. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan itu tidak panjang ya, kayak sintesis gitu. Ya, kita belajar mensintesiskan. Oke. Nanti kan tesis kan harus ada 7 ya dalam satu variabel ya, 7 teori. Nah, makanya kemarin saya minta latihan tuh waktu saya tidak bisa mengajar karena ada masalah, ada kegiatan lain. Saya minta Bapak Ibu berlatih mencari baru 5 teori, itu pun satu variabel. Kalau tesis kan nanti ada 3 variabel kan ya, satu variabel bebas, satu terikat, dua variabel bebas gitu kan. Nah itu mencari teorinya berarti 3 kali 7, minimal kan 7 ya. 7 pun dari buku, sebagian dari buku, sebagian dari textbook, sebagian dari jurnal, artikel di jurnal gitu. Kemarin saya minta baru latihan aja baru 5 teori dari spiritual, dari SQ. Mudah tuh sebenarnya. Nanti di tesis 3 kali 7, karena satu variabel 7 teori. Masing-masing disintesiskan. Oke, siapa yang bisa mensintesis? Saya, silakan Bu Pak. Farida. Sederhana dan simple. Ya. EQ itu adalah mengubah ancaman menjadi peluang. Gak apa-apa. Yang penting menyimpulkan daripada diam aja. Oke, next. Ya Ibu. Siap, silakan. EQ salah satu kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk bisa memahami dengan menggunakan logika thinking. Oke. Nah, silakan. Lagi. Semuanya berbunyi ya. Saya Ibu. Saya silakan Bu Pipit. Adversity question adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai kesulitan. Sehingga dia keluar menjadi dia bersukses ya. Harus ada endingnya, outputnya harus keluar. Jangan diprosesnya aja. Ya. Goal itu harus berbentuk output. Luarannya apa gitu. Oke. Kata kunci luarannya harus disebut. Silakan. Ada lagi?
Saya Bu boleh. Oke, Bu Selvi. Saya Bu. Bu Selvi dulu ya. Mengatasi obstacle sehingga mampu keluar dan tidak menyerah sehingga menjadi sukses. Apa sih saya bisa apa? Betul itu ya. Jadi untuk membuat kalimat itu pasti harus ada luarannya apa. Jangan berhenti di proses aja. Ini cara berpikir secara fundamental ya. Oke, silakan lagi. Boleh saya Bu? Oke, Bapak. Ya, saya Bu. Pak Maulana. Saya menerusin dari Pak Andi Bu. EQ adalah merubah hambatan menjadi pemantik untuk mencapai tujuan. Oke, tujuannya berbentuk apa? Tujuan apa Ibu? Kan tujuan kehidupan. Tujuan sesuai dengan visi. Visi ya, sesuai dengan visi. Visi kita apa? Mau visi kaya, mau visi alim, mau visi cantik, mau visi terkenal, kan gitu. Harus jadi itu yang kita sebut kesuksesan ala-ala kita gitu. Jadi kesuksesan kadang itu berbeda dimensinya gitu. Ada orang bilang sukses karena punya duit doang gitu. Ada orang sukses bilang karena pintar. Ada orang sukses karena terkenal. Gitu, ya. Dimensi sukses itu berbeda. Silakan siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Ibu Hanita. Iya. EQ itu mengendalikan dan mengekspresikan emosi. Itu EQ, itu EQ. Itu EQ. EQ apa? Itu emotional quotient. Mengendalikan emosi itu EQ. Ya, Bu Anita, hello, are you there? Are you still connected? Kalau kecerdasan. Coba lompat kecerdasan dan kemampuan, Bu. Lompat ke EQ-nya. Kalau cuman controlling and managing emosi itu EQ, emotional quotient. EQ-nya untuk kecerdasan dan kemampuan. Itu EQ masih kecerdasan apa? Kalau EQ-nya mengendalikan dan mengekspresikan emosi. Itu masih EQ. Masih EQ. Masih, Bu. Yang tadi tuh di bayangan kita tuh ada jurang gitu ya. Ada jurang. Tadi kan makanya saya kasih gambaran yang pas banget ya. Kita harus melompat jurang yang terjal dan dalam sehingga kita bilang I'm possible gitu. Makanya kan ada acara di TV tuh I'm possible gitu kan ya. Itu EQ, itu acara itu tentang EQ. Pernah melihat acara I'm Possible di Metro ya, di Metro TV ya, kalau nggak salah ya, dengan siapa tuh pembicaranya yang perempuan masih muda. Apa tuh Riha? Itu dari tagline-nya EQ itu I'm Possible. Mary Riana ya Bu. Apa lagi yang lebih menukik pada EQ, menukik pada Bu, coba. Ya, siapa? Pak Hadi? Ya saya Bu. Advertising question atau EQ adalah kemampuan pribadi seseorang dalam menjawab persoalan dalam kehidupannya dengan berjuang untuk menjadi manusia yang berkualitas. Berjuang, mengatasi dulu. Ya, dengan berjuang, ya. Mengatasi lalu menyelesaikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Di situ kata kuncinya fight, effort untuk overcoming, ya, melewati. Itu kata kuncinya dari EQ. Bukan hanya stay calm, stay cool, tapi ada effort yang dilakukan. Tadi upaya. Tadi ada kan tulisan upaya ya. Ya nih, supaya lebih jelas lagi nih, untuk lebih tajam lagi.
Ya, itu tadi dikontrol, effort, di reach. reach. Nah, kalau mau bikin kesimpulan dari EQ, ambil ini aja kata kuncinya. Adalah kemampuan controlling dengan memiliki dan tetap menjaga ini sehingga tercapai ini, gitu bahasanya. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Bapak. Ya, itu gampang kok. Ya, saya mau lagi, Bu. Saya hapus dulu ya, saya hilangin dulu ininya ya. Jadi kayak gitu, makanya saya senangnya mind map tuh begitu supaya langsung udah dapat gambarannya di kepala itu, di mind kita, bahwa ada 4 kata kunci. Adalah sikap untuk controlling dengan memiliki ini semua dan menjaga ini sehingga ini gitu. Sehingga kita punya ini in order to ini tadi ya, to success. Stop share Ya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Saya lagi, Bu. Mei. Ya, sebentar Bu Mei ya. Ya. Punten Bu, ini meraba-raba tadi agak ketinggalan. Enggak apa-apa. EQ untuk mengukur bagaimana kita menghadapi dan mengatasi kesulitan yang ada, gitu ya Bu? Belum tuntas tuh. 4 tadi tuh Bu, udah tuh gampang banget tuh 4. Saya, Bu. Indikator. Oh, Bu Hanita mau revisi. Revisi proposal nih maksudnya. Ya Bu, masih penasaran Bu. Silakan. Ya tadi 4 itu, 4 kata kunci, makanya saya buatin mind map biar gampang. Oke. Baik Bu. Mampu mengenali, memahami, mengendalikan atau menata, mengekspresikan emosi. Salah nggak Bu? Bukan emosi aja. Bukan emosi aja. Di EQ itu bukan emosi, ada logika, ada emosi, ada spiritual, ada semuanya. Tadi kan di prolog saya sudah bilang di EQ itu ada emosi, ada spiritual, ada social, ada apa lagi itu, ada logical gitu. Ya, jadi bukan hanya kontrol emosi, tapi penguasaan terhadap tadi itu EQ, IQ, SQ. Ya. Bu. Ya, Bu. Bapak nanti belajar lagi ya, maksudnya dibuat-buat. Pak Ahmad ya? Iya Bu, sedikit. Silakan. Yang saya pahami dari IQ tadi adalah sesungguhnya cara bertahan kita itu bukanlah melawan, namun sesungguhnya cara bertahan yang baik adalah menahan diri dari hawa nafsu itu. Dengan controlling. Bahasa hadisnya innama asyadidu laisa sadidu bisara'ah Bu. Amin. Walakinna asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Amin. Orang yang kuat itu bukan orang yang berani menang dalam bergulat, akan tetapi orang berani itu adalah orang yang menahan dirinya dengan kesabaran. Betul. Yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ya, nah, kesabarannya harus lakukan dengan ikhtiar ya. Iya betul. Tadi tuh kata kuncinya effort, maksudnya niat untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan niat doang, tapi ikhtiar, do something, action. Setelah udah action, udah struggling, baru ke tawakal, baru serahkan. Itu spiritualnya di situ ya. Yang penting kita sudah ikhtiar. Nggak boleh lagi sekarang itu memang sudah maunya Allah, itu udah kehendak Allah, kita do nothing. Nah itu menurut saya sih, logika saya, dengan saya dikasih ilmu dan dikasih akal dan budi, nggak boleh berhenti pada cuman niat doang gitu ya. Oke, saya rasa sudah sampai di situ ya. 2 menit sebentar lagi Bapak Ibu akan menemui dosen lain ya. Dengan karakteristik. Iya kah ada mata kuliah lain setelah ini langsung? Enggak Bu, istirahat dulu. Oh, istirahat dulu sampai maghrib. Baru. Enggak. Istirahat duhur Bu. Juhur aja. Berarti jam 4 mulai lagi. Jam 1 Ibu. Jam 1. Oh maaf, aduh. Saya udah kemarin tadi pagi udah rencana mau lihat sunrise nih. Jadi pikiran saya sudah ke sunrise aja. Asik Bu.
Iya, hari Minggu. Saya selalu udah padat di sini, udah waktunya saya recharge. Kalau saya sudah Bali ya, Bu? Hah? Enggak, Ke Bali ya? Ancol doang. Pantai dekat aja, ngapain jauh-jauh ke Bali. Ya kalau Ikut. Masalahnya Ancol tuh nyebrang dikit udah Mangga 2. Nah, tujuan satunya Pulangnya belanja ya, Bu. sebenarnya tujuan akhirnya tuh Mangga 2. Aduh, ya, itu mulai betul, dari Mas Andi ikut dalaman mana, Pak sampai Joko? mulai dari dalaman sampai luaran kebeli deh itu. betul Bu. Thank you ya Bapak Ibu ya. Iya. I'm really happy to have you here. Begitulah gaya kuliah kita sebenarnya. Jadi everybody need to be active, everybody need to be engaged, and everybody need to have a critical thinking to bring up your own idea. Konsepnya adalah your own idea. Ide saya hanya untuk mengembangkan ide Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu punya perspektif yang matang terhadap sesuatu. Ya, sesuatu ini hari ini adalah EQ itu. Gitu. Thank you for coming. Take care. Salam sehat, salam hormat. I'll see you next week. Dan bye everybody. Ya, terima terima kasih, Bu. Pamit, Ibu. Salam Terima kasih, sehat. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tadi saya sudah kirim wabarakatuh. foto belum ya dengan absennya? Sebentar. Participant. Oke. Saya klik dulu lah. Bentar. Oke. Thank you. Bye everybody. Ya, Ya, Bu. terima kasih, Bu. Terima You're kasih. welcome. Terima kasih, Bu. Mana? Pak Rojat, ayo kita lihat sunrise di dapur. Ada saya. Sunrise. Masih ada Ayo, ayo. ibunya. Masih ada ibunya. Ya, Bu. Cahayanya api kompor ya. Saya sunrise di dapur, Bu. Lihat. Keluar dapur gitu ya. Maaf ya, saya bukannya mau pamer, emang Enggak, saya Bu, butuh enggak. sunrise. Ini kita suka bercanda, Bu. Iya, Bu. Ibu united, Bu. Oh, iya. Ya. Oke, hati-hati, Bu. Selamat. too. Selamat weekend. Have a good weekend. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih. Bu.